Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Bus pariwisata remblong hantam truk di Tanggamus. Bus pariwisata terlibat kecelakaan di Jalinbar, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus pada Minggu 10 Februari 2024. Mobil bus pariwisata dengan nomor polisi BE7899BU menghantam sebuah truk fuso yang tengah dalam perbaikan. Menurut warga yang berada di lokasi kejadian, mobil truk fuso itu dalam keadaan berhenti lantaran tengah mengalami kerusakan. Diduga karena remblong, bus pariwisata meluncur bebas dan menghantam bagian kiri truk fuso tersebut. Akibatnya pintu mobil truk fuso di sebelah kiri mengalami rusak berat. Sedangkan untuk bus pariwisata mengalami ringsek di bagian depan. Bus pariwisata yang membawa rombongan dari Bandar Lampung ini menghantam sebuah truk dengan plat BD 8816CK. Aibda Hendra Darmawan selaku Kapos Lantas Kota Agung mengatakan sempat terjadi kemacetan akibat kecelakaan tersebut. Kendati demikian, arus lalu lintas cepat ditangani oleh pihak kepolisian. Hal itu lantaran tak terlalu banyak kendaraan yang melintas di lokasi kejadian. Saat ini, pihak kepolisian bersama warga setempat tengah melakukan pengaturan lalu lintas. Banjir di Rajabasa, Bandar Lampung rendam ratusan rumah warga. Banjir menggenangi ratusan pemukiman warga Rajabasa, Bandar Lampung pada Sabtu 10 Februari 2024. Dari informasi yang terhimpun, genangan banjir mulai naik di area tersebut sejak pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Hal itu terjadi akibat hujan deras yang terjadi di Bandar Lampung. Lalu ditambah luapan aliran sungai akibat tak mampu menampung debit air. Bahkan pada titik tertentu, genangan air mencapai setinggi leher orang dewasa, atau bila diukur dengan angka matematika sekira 1,5 meter. Saat berita ini dilaporkan, genangan banjir masih terjadi. Sebelumnya diberitakan wilayah Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung dikebun banjir pada Sabtu 10 Februari 2024. Menurut pantauan Tribun Lampung, banjir merendam persawahan di Kelurahan Rajabasa Jaya, kemudian di perumahan Gelora Persada Kelurahan Rajabasa Raya, dan di Gang Toib dan Gang Hamid di Kelurahan Rajabasa Induk, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Hujan yang turun sejak malam hari dari pukul 3 waktu Indonesia Barat di wilayah Kecamatan Rajabasa hingga berhenti sekira pukul 6 waktu Indonesia Barat membuat sungai meluap. Akhirnya banjir mengepung masyarakat yang berada di Kecamatan Rajabasa. Mulai naik air jam berapa sih Pak tadi Pak? Jam 4. Kemudian dari pantauan kita ada berapa rumah Pak yang terendam nih Pak? Kalau yang daerah Gang Toib ini sekitar 30-an rumah. Ini emang Kalau sampai bypass sana ya lebih. Ini emang setiap turun hujan atau gimana nih Pak? Banjir ini Pak? Enggak, kalau hujan lebat dari atas ke daerah Kemidi. Kalau hujan di Rajabasa ini nggak pernah jatuh jadi. Kalau hujan di atas sana, Kemidi ke atas, baru airnya turun. Air bahnya turun. Di daerah Kemidi sini, enggak. Jam 3 turun hujannya. Cukup lama berarti Pak ya intensitas hujannya ya? Sampai jam 6. Oh, sampai jam 6. Berarti sekitar 3 jaman ya Pak ya? Oh, oke. Pak, kalau untuk kita Ini supaya itu diutamakan jalan di Politeknik itu, gorong-gorong Politeknik diperbesar supaya dia jatuh ke kali sungai Waikan di situ. Nah ini kan kebendung di gorong-gorong Politeknik, air berbalik. Oke. Yang dari Jalan Nonyai sana. Kabar selanjutnya, Tribuners, jembatan di Mesuji Lampung ambruk. Dinas PUPR lakukan perbaikan darurat. Dinas PUPR melakukan perbaikan sementara atas rusaknya jembatan di Desa Adimulyo, Kecamatan Pancajaya, Kabupaten Mesuji, Lampung. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Peralatan dan Perbekalan Dinas PUPR Mesuji, Endra Oktavandi pada Sabtu 10 Februari 2024.
Endra menuturkan jembatan tersebut mengalami kerusakan sejak kemarin pagi. Akibatnya jalan penghubung satu kecamatan itu sempat terputus, tidak dapat dilalui oleh masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya telah melakukan upaya perbaikan darurat dengan menggunakan bantuan alat berat. Selain itu, terus Endra, perbaikan dilakukan dengan cara memasangkan beberapa batang kelapa sebagai gelegar pada jembatan, supaya jembatan itu bisa segera digunakan masyarakat yang melintas. Ditambahkan Endra, perbaikan lanjut akan segera dilakukan untuk jembatan tersebut. Mengingat, kata dia, jembatan tersebut menjadi akses utama menuju Kecamatan Pancajaya. Di sisi lain, Bintara Pembina Desa Adi Mulyo Serdan Nazmi menyampaikan jika keberadaan jembatan tersebut sangat penting sebagai akses masyarakat. Nazmi pun menceritakan saat rusaknya jembatan itu membuat kendaraan roda 4 harus mencari jalan alternatif lainnya, sebab jembatan itu hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 saja. Sudah mulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Komandan. Izin melaporkan bahwa telah terjadi jembatan di Desa Adi Mulyo, Kecamatan Pancajaya, yang menghubungkan antara dua kecamatan untuk menuju ke Simpang Pematang dan Kecamatan Simpang Pancajaya roboh pada hari ini dan sedang diperbaiki oleh Dinas PUPR Kabupaten Mesuji dengan cara memberikan batang Pohon kelapa. Batang pohon kelapa. Demikian dilaporkan bagus ya? Bagus. Bener aja bagus. Iya. Ya udah. Heboh harimau Sumatera berkeliaran, warga Tanggamus diminta batasi aktivitas. Harimau Sumatera tertangkap kamera melintas di jalan lintas barat pesisir barat Tanggamus, Lampung. Kepala Pekon Sedayu Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, Sadi Fredianto, meminta warga agar lebih berhati-hati jika pergi ke kebun akibat kemunculan harimau Sumatera. Karena munculnya harimau berbatasan langsung dengan Pekon Sedayu Kabupaten Tanggamus. Dirinya meminta agar masyarakat Pekon Sedayu tidak pulang terlalu larut jika beraktivitas di kebun. Dikhawatirkan harimau tersebut masih berada di wilayah Pekon Sedayu. Dengan hal itu juga dapat membahayakan keselamatan dari masyarakat yang tengah beraktivitas. Sampai saat ini pihaknya belum melakukan larangan secara serius terkait larangan masyarakat masuk ke lahan perkebunan. Namun dirinya meminta agar masyarakat tidak beraktivitas di kebun pada jam aktif harimau. Ia mengutarakan pihak kepolisian belum terjun ke lapangan terkait munculnya harimau di Jalin Barat tersebut. Kendati demikian, tim dari Taman Nasional telah melakukan patroli di sekitar lokasi munculnya harimau. Sebelumnya, Humas BKSDA SKW 3 Bengkulu Irham mengatakan pihaknya akan melakukan mitigasi terkait munculnya harimau di Jalin Bar. KPU Lampung Selatan mulai distribusikan logistik pemilu ke 10 kecamatan. KPU Lampung Selatan mulai distribusikan logistik pemilu pada Sabtu 10 Februari 2024. Distribusi logistik pemilu yang dilakukan KPU Lampung Selatan hari ini ke 10 kecamatan di Lampung Selatan. Hadir dalam launching pendistribusian logistik pemilu di kantor KPU Lampung Selatan, Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin dan Sekda Lampung Selatan Tamrin. Ketua KPU Lampung Selatan Ansurasta Razak mengatakan pihaknya hari ini mulai mendistribusikan logistik pemilu. Lebih lanjut, Aan, sapa anak akrabnya, menyebut pengiriman logistik pemilu di Lampung Selatan akan dilakukan selama 2 hari. Di mana kata dia, hari pertama pengiriman pihaknya akan mendistribusikan logistik pemilu ke 10 kecamatan di Lampung Selatan.
Lalu tahap kedua, pengiriman logistik pemilu lanjutan, pihaknya akan mendistribusikan logistik pemilu ke 7 kecamatan. Lalu Aan menjelaskan pengiriman logistik pemilu itu, yakni kotak pemilu dan surat suara. Di kesempatan yang sama, Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan pihaknya ikut mengawal pendistribusian logistik pemilu. Ya, di pagi ini kita melepas ya atau memberangkatkan logistik pemilu ke PPK ya, kecamatan ada 17 kecamatan hari ini yang insya Allah sudah kita siapkan pengamanan, pengawalan ya di masing-masing supir, di masing-masing kendaraan, dan juga kita sudah memastikan kondisi kesehatan para supir yang akan membawa logistik pemilu ini. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan aman, lancar ya, selamat sampai di tujuan PPK masing-masing. Kalau untuk persiapan terakhir pengamanan seperti apa? Ya, untuk persiapan pengamanan ya, untuk pendistribusian insya Allah sudah kita siapkan mulai hari ini dan besok. Kemudian untuk pengamanan di kantor-kantor kecamatan dari PPK juga kami sudah siapkan pengamanan khusus dari personil Polres, dan juga nanti di backup dari Kodim juga Koramil. Kabar terakhir, Tribunnews, KPU Pringsewu distribusikan kotak suara pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu mendistribusikan kotak suara ke 5 kecamatan. Pendistribusian dilakukan di halaman kantor KPU Pringsewu pada Sabtu 10 Februari 2024. Ketua KPU Pringsewu Sofyan Akbar Budiman mengatakan kelima kecamatan yang mulai didistribusikan logistik pemilu ialah Adilui, Ambarawa, Banyumas, Gadingrejo, dan juga Pagelaran. Dia menyebutkan pendistribusian dilakukan 2 hari. Hari pertama untuk 5 kecamatan, kemudian pada keesokan harinya akan mendistribusikan ke 4 kecamatan. 4 kecamatan tersebut adalah Pagelaran Utara, Pardasuka, Pringsewu, dan Sukoharjo. Pendistribusian mendapatkan kawalan oleh aparat Polres Pringsewu ini dilakukan 2 hari karena tidak ingin mengambil resiko hujan. Sofyan melanjutkan untuk keseluruhan kotak suara pemilu 2024 di Kabupaten Pringsewu berjumlah 6.000. Sementara untuk jumlah DPT sebanyak 318 pemilih. Dia berharap proses perjalanan distribusi logistik bisa lancar dan sampai ke TPS. Ya, hari ini ada 5 kecamatan yang kami distribusikan. Kemudian hari besok 4 kecamatan yang akan kita distribusikan. Untuk jumlah kotak keseluruhan itu ada 6.045 kotak suara yang kita kirimkan ke semua kecamatan. Dan nanti di tanggal 12 kita akan kirimkan ke PPS ke Pekon. Kemudian tanggal 13-nya kita kirimkan ke masing-masing TPS. Fokus untuk di jumlah pemilih sendiri itu ada berapa sebenarnya? Jumlah pemilih secara total ada 318.314 pemilih yang ada di Kabupaten Pringsewu itu yang tercantum dalam DPT. Dan nanti di TPS itu juga ada pemilih yang namanya pemilih pindahan atau DPTB dan pemilih DPK, yaitu pemilih yang belum masuk ke dalam DPT maupun DPTB, dia menggunakan KTP elektronik di jam 12. Harapannya seperti apa sih Pak? Ya, kita berharap proses pemilu bisa berjalan dengan lancar, aman, damai, dan proses perjalanan logistik juga bisa berjalan lancar sampai ke TPS nantinya. Dan mudah-mudahan di hari H tidak banyak gangguan, termasuk mungkin mudah-mudahan kita tidak ada cuaca yang kurang mendukung. Baiklah Tribunneers, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk terus ikuti kasus lainnya ada di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat malam dan sampai jumpa.